Hentikan! Oh, kamu boleh merasa menang melawan mereka, pendekar. Hei, dengar. Aku datang ke Malapati karena aku orang Malapati. Dan akan kulawan siapapun yang kuanggap sebagai musuh dari Malapati. Akan kutangkap ratumu. Minggir, setan! Tangkap dia! Cepat tinggalkan tempat ini. Loh, kenapa? Ayo! Ajar! Di mana mereka? Kenapa harus lari, Wirat? Yang pertama, saya tidak suka dengan kecurangan mereka. Dan yang kedua, Sengkang Baplang dan bala tentaranya sudah sampai di sini. Mereka sudah sampai di pintu gerbang. Sengkang Baplang? Ya, dia di sana. Sengkang Baplang. Dia ke Sengkang Baplang itu. Iya, dia orangnya. Siapa kamu? Hei, dan kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu tidak sadar. Kalau di mataku kamu hanya seekor anjing kurap. Hei, kurang ajar. Kalau kamu mau tahu, aku Patih, bentengnya Ratu Gendrawani. Benteng Ratu Gendrawani? Hah? Ya, bentengnya yang akan menghajarmu. Ya! Hup! Sekarang apa yang kita lakukan? Ya, kita jadi penonton. Penonton? Ya, penonton. Masih mau sesumbar benteng Gendrawani? Jangan senang dulu, Sengkang Baplang. Aku masih punya andalan.
Gendrawani, itulah kenyataan yang harus kamu hadapi. Lowo Abang memang cuma sampai di sini. Lalu bagaimana dengan saya, nih Ratu? Kamu takut menghadapi Sengkang Baplang? Tidak, aku tidak takut. Bagus. Kalau begitu, keluarlah dan hadapi dia. Duduklah di singgasanamu, sambutlah dia dengan keratuanmu. Elang Emas, Ya, susul aku. baik nih Ratu. Ada apa Sang Prabu? Kenapa Sang Prabu di sini? Apa Sang Prabu lari dari perkelahian atau tidak berkelahi sama sekali? Saya... Lowo Abang kan? Jadi nih Ratu, tahu kalau Lowo Abang... Ya, sudah. Sekarang tolong katakan pada Sengkang Baplang, aku menunggu di setinggi. Baik nih Ratu. Sudah sana. Burung kecut, ikut aku. Baik. Mana Gendrawani yang kalian sembah sebagai ratu itu? Hei! Mana Gendrawani yang kalian sembah itu? Hah? Mana dia ratumu? Apa kau bisu? Ratu Gendrawani ada di setinggil Sengkang Baplang. Apa kita sudah pernah bertemu atau saling mengenal? Belum. Aku Prabu Baka. Prabu Baka? Prabu Baka yang konon sudah tewas di tangan Angling Dharma. Kenyataannya aku masih hidup Sengkang Baplang. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Iya, iya. Maha Prabu Sengkang Baplang, Raja Malwapati. Bagus. Kita sekutu. Di mana Ratu Gendrawani? Sang Ratu menunggu di setinggil. Silakan. Bagus. Garbakili, Garbakala, Ya, Gusti Prabu. atur penjagaan. Manfaatkan anak buahmu sebaik mungkin. Baik, Gusti Prabu. Selamat datang Sengkang Baplang. Oh, jadi kamu Ratu Gendrawani itu? Ratu Gendrawani, Sang Ratu. Ratu? Jadi Gendrawani itu ratu? Ya, karena kenyataannya aku yang duduk di sini. Aku bisa saja menyeretmu dari singgasana yang kamu duduki itu. Dan membantingmu kalau aku mau Gendrawani. Loh, kenapa tidak kamu lakukan? Untuk apa? Kalau kenyataannya kamu pantas duduk di singgasana itu dan menjadi ratuku. Apa Sengkang Baplang? Kau bicara apa? Gendrawani, ketika aku mendengar kamu menduduki Malwapati, dadaku panas. Aku ingin cepat kembali ke sini dan mencampakkanmu dari singgasana itu. Tapi setelah kita ketemu, aku berubah pikiran.
dan tak ingin menurunkanmu. Apalagi mencampakkanmu dari singgasana itu. Jangan bicara asal bicara, Sengkang Baplang. Sebab aku yakin kita akan bisa menjadi raja dan ratu yang serasi di Malwapati. Kamu sadar dengan apa yang kamu ucapkan, Sengkang Baplang? Ya, sebab itulah yang akan terjadi dan akan terlaksana. Kenapa kamu bicara begitu, Sengkang Baplang? Gendrawani, dia jatuh cinta padamu. Dan karena inilah dia akan dengan mudah kamu kalahkan. Turuti saja perintahnya. Ada apa, Gendrawani? Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang, Gendrawani. Sengkang Baplang? Bisa nanti malam atau besok pagi. Tunggu! Ada apa? Aku tidak butuh belas kasihmu, Sengkang Baplang. Aku ratu. Aku harus menang atau kalah dalam pertempuran demi kehormatanku. Kamu ratu. Tetapi ratu yang tidak punya siapa-siapa. Patih pun tidak punya. Bala tentara juga tidak ada. Bahkan Prabu Baka yang seharusnya menjadi sekutu, kelihatannya lebih memilih berdamai. Hei Sengkang Baplang, aku menantangmu adu tanding. Haruskah tantanganmu aku layani? Demi kehormatanku, hadapi aku. Ya! Hup! Ratu gelapnya kegelapan. Masuklah dalam diriku. Masuklah dalam gendrawanimu. Lupa, kencah. Kita lihat sendiri, Ratu Gendrawani kalah. Kembali ke rencana semula, Gendrawani. Menyerahlah dan kalahkan dia dengan permainan cinta. Gendrawani. Gendrawani. Inikah yang harus kamu lakukan untuk calon ratumu, Sengkang Baplang? Aku tidak bermaksud. Gendrawani. Gendrawani.
Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap merebut Malapati dari tangan mereka. Ya, saya tahu Suliwa. Tapi haruskah itu kita laksanakan sekarang? Loh, kenapa bertanya begitu? Karena ada Yusawega, Priamitra, Padmasari, dan Lokahita yang tidak terlalu jauh berada dari sini. Bagus. Kalau begitu kita mundur. Kita harus mengatur strategi dulu. Ya. Ya, ayo Wirat, ayo. Apa? Gendrawani kalah? Benar, Bopo. Apa dia tidak sempat menggunakan sihirnya? Tidak, Bopo. Sudah tahu Sengkang Baplang itu kuat. Kenapa tidak ia lawan Sengkang Baplang dengan sihirnya? Kelihatannya Ratu Gendrawani mengikuti nasihat Ratu Gelap sesembahannya. Hah? Ratu Gelap? Iya, gelapnya kegelapan. Kamu bisa tunjukkan seperti apa yang disebut-sebut Ratu Gelap itu? Bisa, Bopo. Ratu Gelap, ratunya kegelapan. Masuklah dalam diriku. Masuklah dalam gendrawanimu. Sudah tahu aku. Gendrawani tidak memuja siapa-siapa. Yang ia puja adalah dirinya sendiri. Yang ia sembah-sembah sebagai ratu gelapnya kegelapan adalah ari-arinya sendiri. Ya, dan itu memang kekuatan yang luar biasa. Ia akan mampu berbisik, memberi nasihat ketika Gendrawani bimbang. Ia akan mampu memberi jalan keluar ketika Gendrawani membentur jalan buntu. Jangan khawatir, ia belum kalah. Kita lihat saja nanti. Permainan apa yang ada di balik penyerahannya itu. Bukankah itu bayi jaga satria? Iya, betul. Aku harus merebut kembali bayi itu. Hita, kenapa? Ada sesuatu yang mau merebut jagat satria, Uyut. Tapi tidak ada siapa-siapa, Lokahita. Iya. Ada. Dia ada di sekitar sini. Dia datang lagi. Iya, Uyut. Kurang ajar. Kuat sekali cengkeraman tangan ibunya. Tunggu di sini. Rupanya kau si tua bangka. Masih saja menginginkan jagat satria. Bagaimanapun juga, bayi itu harus kurebut. Ya! Kurang ajar. Siapa kamu berani memukul aku dari belakang? Aku merasakan sudah aman. Kurang ajar. Si tua itu mampu meraba keberadaanku. Sekarang kamu boleh merasa menang. Tapi awas nanti.
siluman Bukit Goa akan menghadapi kamu. Siluman Goa, tolong saya siluman Goa. Tolong saya apa? Tolong saya bagaimana? Saya... Jadi kamu gagal merebut kembali bayi itu? Hah? Sekarang katakan, di mana bayi itu berada? Di jalan Bukit Jati ke arah Malwapati. Hah? Kalau begitu, ayo kita kejar. Kita harus mendapatkan kembali bayi itu. Dari sendang itu kita akan bisa lihat keadaan Megapura. Ayo, Kanda. Lihatlah, Kanda. Kanda, di sanalah kira-kira istana Megapura itu berada. Bagaimana kita bisa ke sana? Tunggu dulu. Pasti ada jalan. Ya. Naga Gini sudah sampai, Kanda. Iya. Kita harus mengejarnya. Tapi dengan cara apa kita harus mengejarnya? Puspasari. Ya. Dewi Puspasari. Resi Naga Bertala. Sang Prabu Angling Dharma sahabatku. Ada apa, Sang Resi? Kenapa ada di sini? Sesambatmu ku dengar, Sang Prabu. Sesambat? Iya. Sang Prabu ingin ke Megapura? Iya, Sang Resi. Saya yang akan mengantar Sang Prabu. Tapi Sang Resi tengah berada di serambi penantian Nirwana. Apa mungkin? Tak ada yang tidak mungkin kalau dewa yang menghendaki. Kehendak dewa? Sebelum saya masuk Nirwana, dewa memberi tugas saya untuk mengantar Sang Prabu ke Megapura. Menurut dewa, Sang Prabulah yang bisa menyadarkan Naga Gini istri saya dari nafsu dendamnya. Mari Sang Prabu, kita harus segera berangkat. Tapi
Tapi bagaimana dengan Kanda Batik Madrim? Maaf Sang Patih, Sang Prabu harus berangkat sendiri tanpa didampingi oleh siapapun juga. Ya. Tapi jangan khawatir, saya akan mengantar Sang Prabu kembali ke Malwapati. Baik. Baik, Resi. Saya akan langsung ke Malwapati. Mari Sang Prabu. Gerbang tidak bisa dipertahankan. Mereka telah merambah ke halaman dan sudah bisa dipastikan mereka akan segera masuk ke Setinggil. Aku sudah di sini, Ni Ungu. Nagagini? Ya, Nyi Ratu Puspasari. Kamu tamu, nih. Apa kamu tidak malu? Datang langsung membuat onar. Apakah kamu sudah tidak punya tata krama lagi? Aku tidak yakin. Apakah dengan tata krama akan Nyi Ratu serahkan Dewi Sekarwangi padaku? Jadi nih Dewi kesini karena Dewi Sekarwangi? Ratu, serahkan Dewi Sekarwangi padaku. Heh, tugasku melindungi istri Prabu Angling Dharma itu dari bencana yang tengah melanda Malwapati. Mengerti kamu? Oh, kalau begitu akan kuobrak-abrik seluruh Megapura. Kalau tidak Nyi Ratu serahkan Dewi Sekarwangi padaku. Cepat serahkan. Ya, kayak gini. Tunggu. Nagagini, ini aku. Ini Dewi. Maafkan saya, Nyi Ratu. Saya terkeluar. Untuk apa saya bersembunyi? Karena ketidakmunculan saya, Dewi Nagagini akan mengobrak-abrik Megapura. Tapi aku harus melindungi keselamatanmu nih, Dewi. Tapi ini kehendak Dewa. Saya harus keluar dan menantang mereka. Ingin menangkapku, Dewi Nagagini? Ayo, tangkap aku. Ayo, tangkap aku. Kurang ajar. Dewi Sekarwangi, benarkah yang kulihat tadi? Tidak, Nyi Ratu. Ini Dewi. Nyi Ratu pasti kaget melihat saya nekat keluar dan menantang Dewi Nagagini. Ya, tentu saja. Tapi nanti dulu. Siapa yang keluar tadi yang menantang Nagagini? Sekarwangi tidak mungkin seterampil dan sekuat itu. Dia pasti Empu Masyura.
kusangka istri Angling Dharma sehebat ini. Kamu bukan Dewi Sekarwangi. Lalu, siapa aku kalau bukan Sekarwangi yang ingin kalian tangkap? Kamu Empu Mahasyura. Ni Dewi, aku bukan Sekarwangi dan juga bukan guru Empu Mahasyura. Kurang ajar kamu, Angling Dharma. Masih harus kita teruskan perkelahian ini. Selama dendam masih membara, aku akan terus mengejar kamu dan istrimu, Angling Dharma. Kalau dendam yang selalu menjadi pegangan hidupmu, Ni Dewi, maka kasihan Resi Naga Pertala yang dengan sabar menunggumu di Serambi Penantian. Sudah, cukup Angling Dharma. Jangan singgung-singgung tentang suamiku lagi. Ia sudah tidak ada. Ia sudah tidak peduli lagi padaku. Siapa yang bilang kalau Resi Naga Pertala tidak peduli lagi padamu, Ni Nagagini? Aku, bekas istrinya. Bagi Resi Naga Pertala, Ni Dewi masih tetap istri yang dicintai. Omong kosong. Itulah sebabnya di Serambi Penantian, Sang Resi selalu memanggil-manggilmu. Memanggil-manggilku? Ya. Aku tidak pernah merasa dipanggil dan mendengar suaranya. Itu karena Ni Dewi dikungkung oleh rasa dendam. Sehingga kepekaan Ni Dewi menjadi luntur dan hilang. Suami Ni Dewi, Resi Naga Pertala, selalu berdoa untukmu, Ni Dewi. Dan berharap agar Ni Dewi bertobat. Ni Dewi sudah tua. Sudah saatnya untuk mengakhiri semua ini. Sudah cukup. Jangan banyak omong kamu. Suami Nagagini. Bopo. Iya. Lebih baik kita tunda dulu meringkus mereka. Kenapa? Aku khawatir nih Dewi Nagagini akan kembali berpihak pada suaminya. Lalu dia akan bersekutu dengan Angling Dharma. Kita bisa celaka. Ayo kita tinggalkan. Kris Pulanggeni. Aku harus lebih dahulu membunuhmu, Angling Dharma. Jangan. 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 Tidak, jangan. Aku tidak mau. Jangan. Minggir. Tidak. Aku tidak sanggup. Sang Prabu, kenapa harus pakai keris Pulanggeni? Kenapa Sang Prabu? Kenapa? Aku yang menggerakkan tangan Sang Prabu, nih. Aku pula lah yang menikamkan Pulanggeni ke perutmu, nih.
Aku yang melakukan suamimu. Kenapa? Kematian demi kebaikanmu, Ni. Demi kebaikan? Iya, karena kematian berarti akhir dari petualangan jiwamu yang penuh dendam itu. Ayo, Ni, lepaskan jasadmu. Jalani kehidupanmu selanjutnya. Ayo, Ni, tinggalkan jasadmu. Terima kasih, Sang Prabu. Terima kasih. Ayo, Ni. Benarkah ini akhir dari perjalananku, Angling Dharma? Akhir dari petualangan dan dendamku. Ini Dewi. Benarkah? Selamat jalan, Ni Dewi.